Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat dimanapun kalian berada? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh Kecamatan Lembah Hungkuk, Kota Cirebon. Di sini bersama Ibu Sri Haryanti mengajar di SD Karanganom 2 akan menemani kalian belajar khususnya anak-anak kelas 5. Jangan lupa anak-anak harus siapkan alat tulis dan jangan lupa juga untuk selalu berdoa. Semoga pelajaran pada hari ini bermanfaat buat kalian. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu bahasa Indonesia melalui tayangan PowerPoint dan membaca puisi. Peserta didik mampu cara membuat pantun serta menganalisis amanat pantun. IPA melalui tayangan PowerPoint yang disertakan dengan gambar organ peredaran darah. Peserta didik mampu menganalisis macam-macam gangguan yang menyerang organ peredaran darah serta mengetahui fungsi organ peredaran darah pada manusia. IPS dengan membaca teks yang ditayangkan dengan PowerPoint, peserta didik dapat mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan dalam upaya pembangunan sosial budaya. SBDP dengan mengamati tayangan PowerPoint, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai properti tari. Manusia rentan dengan berbagai macam gangguan pada organ tubuhnya, di antaranya gangguan pada organ peredaran darah. Apa saja penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia? Apa saja jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia? Sebelum kita mencari tahu penyebab gangguan peredaran darah manusia, mari kita baca terlebih dahulu pantun berikut ini. Anak-anak, di sini Ibu punya pantun ya. Di situ kamu, di sini aku, bergandeng tangan, bersukaria. Sehat selalu ini badanku, karena rajin berolahraga. Pagi hari ayam berkokok, ayam betina banyak telurnya. Ayo kita hindari rokok, agar jantung tetap terjaga. Apakah pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi Indonesia Melayu yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris. Dalam pantun terdapat makna yang ingin disampaikan. Apa ciri-ciri pantun? Yang pertama, pantun bersajak A, B, A, B. Yang kedua, satu bait terdiri atas 4 baris. Yang ketiga, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang keempat, 2 baris pertama adalah sampiran dan baris berikutnya adalah isi pantun. Ibu bacakan lagi pantunnya. Di situ kamu, di sini aku, bergandeng tangan bersukaria. Sehat selalu ini badanku karena rajin berolahraga. Pantun yang kedua, pagi hari ayam berkokok. Ayam betina banyak telurnya. Ayo kita hindari rokok agar jantung tetap terjaga. Anak-anak,
Apa makna yang terkandung dalam dua pantun yang tadi Ibu bacakan? Nah, kalian sudah belajar mengenai pantun, yaitu kedua pantun tersebut bermakna pentingnya kesehatan bagi tubuh manusia. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang beberapa organ yang berperan dalam peredaran darah manusia. Orang lain pada peredaran darah manusia yaitu seperti darah, pembuluh darah, jantung. Organ peredaran darah manusia yaitu diantaranya darah. Apa yang disebut dengan darah? Darah adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Yang kedua, menjaga kestabilan suhu tubuh. Yang ketiga, mengatur keseimbangan asam basa. Darah merupakan komponen penting di dalam tubuh yang mempengaruhi semua kinerja organ tubuh. Oleh karena itu, organ peredaran darah seperti jantung dan pembuluh darah hendaknya dijaga kesehatannya. Organ peredaran atau pembuluh darah pada manusia, pada umumnya pembuluh darah mengangkut nutrisi ke organ dan jaringan tubuh manusia. Salah satu fungsi utamanya ialah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Lalu aliran darah yang sudah disebar ke seluruh tubuh melakukan proses oksigenasi. Jaringan ini akan kembali ke jantung yang nanti akan dioksigenasi di paru-paru. Ini adalah siklus dari pengangkutan aliran darah. Ada 3 pembuluh darah pada peredaran darah manusia, yaitu arteri, vena, dan pembuluh kapiler. Ketiga pembuluh ini memiliki fungsi yang berbeda. Fungsi pembuluh arteri. Pembuluh darah arteri juga dikenal dengan sebutan pembuluh nadi. Fungsi pembuluh arteri yaitu untuk mengalirkan darah keluar dari jantung. Darah yang diangkut dalam pembuluh darah arteri adalah darah yang mengandung oksigen tinggi, kecuali pada pembuluh darah arteri di paru-paru. Denyut dari pembuluh darah arteri ini terasa dan kalau terjadi luka maka darahnya akan mengucur deras. Namun dinding pembuluh darah arteri ini kuat, tebal, dan elastis. Fungsi dari pembuluh vena. Pembuluh darah vena juga sering disebut pembuluh balik. Fungsi dari pembuluh vena yaitu untuk mengalirkan darah menuju jantung. Darah yang diangkut dalam pembuluh darah vena adalah darah yang mengandung oksigen rendah atau tinggi karbon dioksida, kecuali pada pembuluh vena yang asalnya dari paru-paru. Oleh sebab itu, pembuluh vena juga disebut mengangkat darah kotor. Kebalikan dari pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Dinding dari pembuluh darah vena ini tipis dan tidak elastis. Lalu, denyut pembuluh darah vena tidak terasa dan jika terjadi luka, darahnya akan menetes. Fungsi dari pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler merupakan bagian cabang yang ada di ujung pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Pembuluh kapiler ini merupakan pembuluh darah yang kecil, halus, dindingnya tipis, dan berpori. Fungsi pembuluh kapiler yaitu untuk menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil dan ujung pembuluh vena terkecil. Asal pembuluh darah ini adalah arteriol atau cabang pembuluh darah kecil arteri menuju ke venula, yaitu cabang kecil yang mengumpulkan darah dari organ-organ ke pembuluh darah vena. Dalam pembuluh kapiler itu ada pertukaran oksigen dan karbon dioksida
Namun, pembuluh darah kapiler banyak mengandung oksigen. Organ peredaran darah manusia. Jantung adalah sebuah organ tubuh manusia yang berongga serta berotot yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia. Jantung manusia dibagi menjadi 4 ruang, yaitu 2 serambi, atrium, dan 2 bilik ventrikel. Di sini Ibu akan jelaskan mengenai organ peredaran darah manusia, yaitu atrium kanan, ada atrium kiri, ventrikel kanan dan ventrikel kiri juga vena. Ventrikel yaitu bilik memiliki dinding yang lebih tebal dibanding atrium atau serambi. Bagian ventrikel sebelah kiri juga lebih tebal dari yang sebelah kanan. Hal ini berkaitan dengan fungsinya yaitu untuk memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia diantaranya kadang manusianya suka menghisap rokok dan juga mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak berlebihan. Juga mengkonsumsi minuman mengandung gula yang berlebihan. Tidak rajin berolahraga dan pola hidup yang kurang sehat. Juga adanya faktor keturunan atau genetik. Gangguan pada organ peredaran darah manusia terdapat 2 jenis, yaitu gangguan peredaran darah karena non-keturunan dan gangguan peredaran darah karena faktor keturunan. Contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia non-keturunan, yaitu anemia, hipertensi, leukemia, dan jantung koroner. Anemia sendiri, gangguan ini disebabkan rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Hipertensi, gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Leukemia, gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri sehingga memakan sel-sel darah merah. Jantung koroner, gangguan ini disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia yang disebabkan dari keturunan, yaitu hemofilia. Hemofilia yaitu gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terluka. Dan talasemia. Gangguan ini disebabkan bentuk sel darah merah yang tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Usaha pencegahan terhadap gangguan peredaran darah yaitu kita harus banyak mengkonsumsi makanan yang bergizi dan berolahraga secara teratur. Tidur dan istirahat yang cukup. Bukan hanya organ peredaran darah saja yang saling berinteraksi di dalam tubuh manusia. Kita juga sebagai manusia harus bisa berinteraksi dengan lingkungan. Anak-anak, Ibu punya teks bacaan. Kalian bisa membaca sendiri. Simak teks bacaannya ya. Dalam teks bacaan, padamar adalah salah satu bentuk contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Contoh lain aktivitasnya dalam pembangunan sosial budaya mengikuti wajib belajar 12 tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah, mengikuti pelatihan menjahit, mengikuti pelatihan membatik, membuat karya kerajinan.
Kita juga dapat membantu upaya pembangunan sosial budaya dengan membeli produk lokal seperti membeli hasil kerajinan masyarakat setempat, seperti membeli kain batik, properti untuk menari, dan lainnya. Properti tari dan fungsinya. Apa yang disebut dengan properti tari? Properti tari adalah segala sesuatu yang diperlukan dalam pementasan tari. Fungsi properti tari adalah sebagai alat yang digunakan dalam pementasan. Ada 3 fungsi properti dalam seni tari, yaitu mendeskripsikan tema dari sebuah tarian, memperjelas gerakan dan karakter dari seorang penari, dan yang ketiga, menambah keindahan dalam gerakan tari. Ada 2 jenis properti seni tari, yaitu set properti, yaitu properti yang digunakan pada panggung guna mendukung sistem serta memudahkan dalam pengungkapan setting, situasi, dan kondisi yang diinginkan. Di antaranya adalah panggung, lighting, dan background. Ada hand property, yaitu properti yang digunakan oleh penari sebagai alat pendukung karakter yang akan diperankan, yaitu misalnya kipas, topeng, sampur atau selendang, tombak, payung, dan juga piring. Anak-anak, sekarang Ibu punya evaluasi soal yang nanti kalian harus kerjakan di rumah ya. Soalnya ada 5 soal. Silakan anak-anak lihat soal dari 1 sampai 5 dan catat di buku ya. Kesimpulan dari pembelajaran yaitu 1. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia Melayu yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris. Yang kedua, dalam pantun terdapat makna yang ingin disampaikan. Yang ketiga, organ lain pada peredaran darah manusia yaitu darah, pembuluh darah, dan jantung. Pada ketiga organ peredaran darah ini memiliki fungsinya masing-masing. 4. Darah merupakan komponen penting di dalam tubuh yang mempengaruhi semua kinerja organ tubuh. Oleh karena itu, organ peredaran darah seperti jantung dan pembuluh darah hendaknya dijaga kesehatannya. 5. Untuk membantu upaya pembangunan sosial budaya, Kiat dapat mendukungnya yaitu dengan membeli produk lokal. Yang keenam, properti tari adalah segala sesuatu yang diperlukan dalam pementasan tari. Fungsi properti tari yaitu untuk mendeskripsikan tema dari sebuah tarian dan menambah keindahan dalam gerakan tari. Sekian pembelajaran dari Ibu. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat buat kalian. Dan Ibu tidak akan bosan-bosannya untuk mengingatkan protokol kesehatan dengan 5M. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.